semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keyless ya. Jadi saya akan mereview keyless lagi. Ini keyless yang beda daripada produk-produk sebelumnya. Ini dia untuk model barunya, yaitu keyless yang ukurannya cukup besar ya, seperti ini. Dan kalau dilihat dari gambarnya, ini remote-nya itu seperti model Lambo ya yang saya pakai. Oke, kita lihat saja ya isinya. Nah, saya buka di sini. Kita lihat ini modul utamanya. Ini gede banget ya. Jadi ini lebih gede dari model VRZ. Dan kalau dilihat di sini itu soketnya, pinnya banyak sekali ya. Ini yang untuk soket utamanya ada 6 pin. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 14 pin. Di sisi sebelah kiri itu ada beberapa soket putih. Dan kita balik di sisi sini di belakang ini ada soket putih 2 lagi dan tombol start stop di sini ya. Oke, ini antenanya seperti ini. Jadi nanti ini pin untuk apa saja semua ada pada kertas panduannya ini ya di sini. Oke, sebelum bahas detail ke arah fungsinya, saya akan membahas untuk isinya dulu ya. Kita lihat untuk isinya di sini, kita bisa lihat untuk remote-nya model VRZ ya. Ini benar-benar cakep nih. Baru pernah saya lihat untuk model VRZ yang sudah include dengan logonya ya. Ini asli bawaan dari produknya dan ada bonus untuk pengait gantungan kunci seperti ini ya. Ini saya lihat satunya juga sama nih. Jadi kalau dibilang model remote-nya bagus nih, lebih bagus daripada VRZ yang biasa saya pakai itu ya. Kita lihat untuk anak kuncinya, slot anak kunci tetap masih kosong ya, tinggal ini dimasukkan saja batang kunci, terus bisa kita bikin kunci cadangan yang dimasukkan ke dalam remote ini. Oke, ini sudah ada labelnya juga seperti ini, biasanya nggak ada, kosong. Oke, overall remote ini tampilannya lebih keren karena sudah ada logonya. Jadi keyless ini cocoknya di mobil dengan brand Toyota. Kita lanjut untuk yang lainnya ya. Untuk isi lainnya, ini kita bisa menemukan untuk soket utamanya. Ini soket utamanya seperti biasa untuk sambungan kontak ya. Jadi semuanya kabel masih dalam keadaan terpotong. Biasanya kalau sudah saya persiapkan atau untuk customer, ini saya kasih skun ya, skun ring agar pemasangannya lebih mudah, serta klip-klip jumper saat pemasangan kabel kontak utama ini. Oke, nggak jauh beda, sama ya. Terus ini kotak, ini adalah sensor getarnya ya. Jadi sensor getarnya ini lebih terlihat simple, namun ini jelas ya karena ada tulisan max untuk putaran yang ke arah kanan ya. Jadi kalau kita putar mentok ke kanan sini itu dia sangat sensitif, tapi kalau ini diputar ke kiri ya seperti ini, berarti sensitifnya kurang sampai 0 ya. Jadi ini untuk sensor getar sudah cukup bagus. Terus tombol start stop dengan build quality-nya ya,
kalau saya perhatikan juga ini cukup bagus ya, sama dengan model VRZ. Biasanya di sini ya, jadi area sini tuh yang rentan banget, makanya saat pemasangan ini baiknya itu ada di dashboard ya. Kalau pemasangannya kita tumpuk di tempat kunci kontak, itu minimal kunci kontaknya harus kita lapisin cover ya, isolasi atau apalah. Yang penting saat pemasangan ini si besi ini menghindari bersentuhan dengan kunci kontaknya itu ya. Oke, lanjut yang lain ya. Yang lainnya ini ada switch, ini buat switch emergency, sama seperti produknya Lamborghini yang remote yang saya pakai nih ya. Terus ini ada lampu indikator LED alarm ya, jadi buat indikatornya ini sudah ada persis kayak di VRZ. Terus di sini nih ya, kabel yang banyak. Nah, ini kabel untuk fungsi-fungsinya ya. Jadi kalau dilihat bener-bener nih banyak banget. Jadi kita harus melihat wiring diagramnya di sini ya, kertas manualnya di sini. Ini harus kita cari dan sampai salah untuk nanti pada pemasangannya ya. Oke. Dan terakhir ada antena PKE ya. Antena PKE ini dapat dua ya, sama seperti VRZ. Jadi ada dua pieces. Oke. Overall secara keseluruhan ini sama komplitnya atau fiturnya sama saja dengan VRZ. Dan kita coba lihat ya untuk kertas panduan beserta modulnya ini ya. Jadi saya akan bahas satu-satu di sini. Untuk membaca kertas diagramnya ini, kita posisikan modulnya itu seperti ini ya. Jadi ini soket 3 arah di sini. Oke. Terus soket yang putih, soket kontak, dan lainnya itu seperti ini. Nah, bisa dilihat nih untuk soket kontak utama ya. Soket kontak utama itu seperti biasa ya, jadi hitam untuk negatif, merah positif, biru untuk ACC, coklat untuk on ya, on 2, putih untuk on 1, dan kuning untuk starter. Terus di bawahnya ini ya, jadi ini ada beberapa poin. Ada shocking sensor ya, yang tadi sensor getar ini ditempatkan di sini ya, sesuai dengan ini aja. Jadi bentuk soketnya nanti akan menyesuaikan dengan soket di sini ya. Tinggal pasang saja. Terus ada 3 ini, kalau dilihat dari keterangan ini buat antena PKE ya. Ada antena PKE di belakang, ada yang di depan kanan dan di depan kiri. Jadi ini ada 3 antena yang bisa dipasang di modul keyless ini. Biasanya sih 2 ya. Jadi kalau 2 pun itu sudah cukup. Kalau 3 saya rasa sih kebanyakan ya. Dapatnya juga cuma 2 antena saja, tapi sih nggak masalah ya, karena 2 saja sudah bisa berfungsi normal. Oke. Selanjutnya kita balik ya untuk area di sini. Ini soket-soket apa sih gitu? Oke, kalau dilihat dari sini ya, dilihat dari ini itu yang ujung ya, yang ujung sini ini berarti di tombol start stop ya, yang ini tombol start stop. Oke, yang sampingnya itu adalah untuk LED alarmnya.
Terus yang sampingnya itu adalah tombol emergency ya. Jadi jangan salah pasang, ini hampir sama dengan ini ya. Jadi soketnya sama, bentuknya sama, tapi ini bukan antena. Biasanya kalau di VRZ yang dekat dengan tombol start stop itu adalah antena. Jadi semuanya nanti kalau misalnya pemasangan itu tetap harus lihat kertas diagramnya ini ya sebagai panduan utamanya. Yang terakhir adalah yaitu untuk kabel soket. Nah, terakhir yaitu adalah untuk soket yang isinya ada 14 pin ya. Jadi ada 14 kabel di sini. Itu untuk apa saja? Ini benar-benar banyak nih ya. Yang bikin pusing ya seperti ini nih. Jadi kalau saya lihat ya satu-satu di sini. Ini jadi kabel. Jadi untuk jalurnya itu ya di sini ya. Jadi ketika kita lihat dari atas nih, itu yang hitam ini black wire itu untuk handbrake ya. Jadi handbrake switch ya. Jadi ada pengaman handbrake-nya. Terus kita ke bawah yang kedua ini itu adalah horn ya. Jadi untuk suara alarmnya ini horn di sini pink wire plus ya. Jadi ini outnya itu adalah plus ya, karena bisa kita lihat untuk jumper setting siren signal outputnya itu udah ke posisi plus ya. Jadi ini cocoknya untuk ketua. Kalau misalnya kita mau ke klason, tinggal dibuka modulnya ini, terus kita pindahkan pinnya ke arah negatif ya. Kita lihat yang di bagian baris bawah ya. Jadi baris bawah itu ada satu yang garisnya hitamnya itu tipis, 2, 3, 4 seterusnya. Ini ada pink, coklat lagi, biru, putih, merah, sama orange ya. Jadi semuanya keterangannya di sini itu sama saja dengan model VRZ ya. Jadi ini fiturnya udah komplit ya. Ada lampu sen, ada trigger door, ada on 1 yang harus ada kabel yang harus dihubungkan ke on 1, ada fungsi untuk buka bagasi atau fitur open trunk. Terus satu lagi ini ada untuk kabel yang terhubung ke rem ya, foot brake switch ya. Nah, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan di atasnya 1 itu sudah semua ya. Jadi ini untuk fitur standar keyless yang saya rekomendasikan yang cukup lengkap untuk fiturnya. Nah, di sini ada perbedaan. Jadi kita bisa lihat nih kabel yang di garis hitam tebal ya. Berarti di area atas nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kabel ya. Kalau kita lihat aktualnya di sini, berarti itu adalah kabel dari oranye, putih, kuning, terus oranye lagi, hitam strip putih, lalu hitam strip kuning ya. Jadi kabel 6 ini itu adalah nanti hubungannya ke lock unlock. Lock unlock di sini tuh beda dengan model VRZ. Kalau VRZ itu sudah outnya negatif untuk triggernya. Jadi kalau misalnya dipasang ke mobil yang membutuhkan trigger negatif itu langsung pasang saja. Namun kalau di modul ini kita harus melihat skemanya lagi ya, ada di sini nih. Nah, ini mungkin skema ini pasti akan bikin bingung nih, buat apa sih gitu kan. Jadi ini kalau kita perhatikan, ini adalah buat lock unlock. Kalau ini juga dijelaskan di sini, jadi kabel dari orange sampai yellow strip black ya, atau kuning strip hitam itu mengacunya ke area kanan ya. Nah, di sini. Nah, berhubung mobil itu biasanya itu pakai trigger negatif,
atau trigger positif, tinggal kita lihat saja di sini ya. Jadi misalnya kalau keyless VRZ itu harus memakai tambahan lock unlock bila dipasang di mobil dengan trigger positif, misalnya di Avanza, Agya, Rush, dan lain-lain ya. Namun jika mobilnya itu Innova atau kelasnya yang ada switch unlock, lock unlocknya tersendiri, itu otomatis dia main negatif ya. Jadi di sini kalau main positif itu nggak perlu tambahan relay lagi ya, karena di dalam modul ini sudah ada relay buat lock unlocknya. Jadi tinggal kita hubungkan saja kabel-kabelnya itu ke dalam central lock yang ada di mobil. Caranya seperti apa? Yang pasti itu sama saja ya, hampir sama atau memang sama caranya dengan modul tambahan lock unlock yang ada di video ini ya. Oke, untuk kesimpulan keseluruhannya, untuk keyless model ini itu sangat bagus ya, lebih bagus daripada VRZ karena remote-nya yang nggak main-main, dia langsung dikirim sesuai dengan persis kayak aslinya ya, tanpa kosongan logo. Jadi ini sudah ada logo khusus buat Toyota. Dan untuk modulnya itu sudah ada relay untuk lock unlock, jadi tinggal kita pasang saja tanpa tambahan modul tersebut lagi ya. Nanti untuk cara pemasangan lock unlocknya saya akan videokan terpisah ya setelah ini. Dan untuk review tesnya juga nanti akan saya sajikan di video lainnya. Oke, mungkin ini saja untuk saya unboxing dan apa saja isinya serta kelengkapannya. Ternyata sudah lebih baik daripada VRZ ya. Jadi ini sedikit lebih untuk perbandingan dengan model VRZ. Oke, sekian dulu review keyless kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.